tambange dirampok wong gitu, undang-undangnya dirubah. Bahkan orang Indonesia itu saya pikir bukan tidak percaya diri. Orang Indonesia itu sangat percaya diri, pede luar biasa. Aku rawani dadi apa-apa coba. Dadi ustad rawani iki, kayak wani baru dadi presiden. Edan pinter tenan kae. Ampuh tenan kae. Pede tenan. Dadi ngilo ki ora ono anune. Wani, aku rawani lho aku iki. Aku ditawani wong dadi capres ngono apa cawapres ngono nesu aku. Nesu aku ora ngajar. Sopo kowe arep aku kok dadekke wakilmu gek kowe iki sapa? Kowe iki tau ngopo karo rakyat iki tau ngopo? Tau cucul duit piro, kau tau tatu apa kowe karo rakyat? Kowe tau omong-omongan nganti jam 3 meh ben bengi. Kok kowe saiki ngongkon aku dadi wakilmu, raimu kowe iki sapa? Ha kan ngono ta. Kira-kira ngono ki ya. Iki aku ora nesu, aku meng nirokke bahasamu ya ta. Nek aku dikon dadi capres, luwih nesu meneh. Bar kok colongi aku sing kudu ndandani ngono aku. Itu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi dusta ternyata yang terbesar. Menurut Anda di demokrasi kita ini masih dusta. Kalau undang-undang dasarnya sudah diamandemen sampai 4 kali, itu berarti harga mati po harga iso dinyang. Jadi gini loh, namamu siapa? Ya? Ron, kamu Imron harga mati. Jir, kok del kuping siji. Harga mati orang ngono kuwi. Wow, tambange dirampok wong gitu, undang-undangnya dirubah. Bahkan orang Indonesia itu saya pikir bukan tidak percaya diri. Orang Indonesia itu sangat percaya diri, pede luar biasa. Aku rawani dadi apa-apa coba. Dadi ustad rawani iki, kayak wani baru dadi presiden. Edan pinter tenan kae. Ampuh tenan kae. Pede tenan. Dadi ngilo ki ora ono anune. Wani, aku rawani lho aku iki. Aku ditawani wong dadi capres ngono apa cawapres ngono nesu aku. Nesu aku ora ngajar. Sopo kowe arep aku kok dadekke wakilmu gek kowe iki sapa? Kowe iki tau ngopo karo rakyat iki tau ngopo? Tau cucul duit piro, kau tau tatu apa kowe karo rakyat? Kowe tau omong-omongan nganti jam 3 meh ben bengi. Kok kowe saiki ngongkon aku dadi wakilmu, raimu kowe iki sapa? Ha kan ngono ta. Kira-kira ngono ki ya. Iki aku ora nesu, aku meng nirokke bahasamu ya ta. Nek aku dikon dadi capres, luwih nesu meneh. Bar kok colongi aku sing kudu ndandani ngono aku. Itu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi dusta ternyata yang terbesar. Menurut Anda di demokrasi kita ini masih dusta. Pemilu, ada kasus enggak penghitungan suara kemarin pelaksanaan pemilu? Berapa? Jadi kalau kasusnya tidak dibereskan, sah enggak? Tidak sah ya. Tapi kira-kira tetap sah enggak nanti? Berarti dusta enggak? Lu wong sembayang ki wis rakaat keempat, wis at-tahiyatul mubarak, wis ngono kuwi njur ngentuke wis ngentut sithik banget ya lho. Ngluthak lho mengan. Ki batal ora? Batal lho meng. Ya ming sithik banget ya lho. Lah iki ora iki. Nganti 6.000 pira ngono ta? Penyelewengan suara itu. Ada 6.000 berapa kasus itu. Jadi ibarat orang sembahyang ini ngentat ngentut. Allahu Akbar pret. Sama Allah
Allahu Akbar. Sepanjang petang rakaat ngentat ngentut nganti ping 6.000. Terus orang kerasa batal gitu loh. Coba piye gede. Ya wis ora apa-apa. Makanya teman-teman sekalian, saya nggak apa-apa dengan Indonesia yang seperti itu. Saya tidak ada masalah. Wong Indonesia itu bagian dari desa saya. Jadi nek pas kaya ngono kuwi ya sok tak parani sok ora. Nek pas kesel, malam ini sebenarnya ada yang melamar berkali-kali dan ngoyak-oyak untuk kesini, tapi kan kita kan dalang ndak kurang lakon. Ya aja lah nek sing rene kuwi aja sik lah. Aja rene. Nek ning omah ora apa-apa, ning kadipira ora nek aja ning jamaahku iki suci-suci. Yo bisane paling ngapusi wong tuane kuwi mau. Ini perhatian bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan ADTV wong tua-tua ki anak-anakmu ngapusi kowe iki. Kowe ngerti ya kowe saiki ya. Kowe transfer ya. Itu nek biyen wesel bul ora dibayarke. Goyang-yangan. Nengke tenan. Caca oke. Teman-teman sekalian, untuk itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu menurut Anda kita akan membangun Indonesia atau Nusantara atau apapun namanya ini besok-besok itu seperti yang sekarang terjadi atau enggak? Kita akan nerusin yang gini-gini apa enggak? Enggak kan? Nah, Anda di sini adalah sedang dikursus dan diles oleh para malaikat. Ngopo kowe nang kasihan nang ngocopat les? Les apa? Les masa depan. Gimana? Les kursus quick course. Gitu. Quick course. Jadi kursus ono sing wis macam-macam kursusnya. Lho kursusnya apa mata pelajarane lho? Kursus sing bener kuwi sing melu kursus golek ilmu dhewe-dhewe. Bukan dikai ilmu apa karo sing kursus, kuwi kursus pekok jenenge. Kursus sing bener kuwi sing teko dadi murid, orang yang berkehendak untuk mencari ilmu. Jadi setiap yang datang ke sini mencari apa yang digalinya masing-masing, apa yang dibutuhkannya masing-masing. Bodoh kalau saya ke sini untuk memberi Anda ilmu. Enggak, Anda yang harus dari satu kalimat pemanaannya beda-beda toh. Beda-beda toh. Wong tadi itu bil hikmah artinya kuwi contoh kok. Kuwi aku lagi krungu saiki. Contoh toh tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah kuwi lagi krungu saiki nek bil hikmah kuwi contoh. Contoh apa tadi bahasanya? Contoh ya. Enggak, tadi kan dakwah dalam Islam tuh yud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilum billati hiya ahsan. Nah, kalau jadilum berarti berdebat tapi dengan sopan dan bijak dan baik. Nek mau'izatil hasanah adalah ungkapan komunikasi yang baik. Terus bil hikmah artinya contoh-contoh. Itu. Jadi mari kita cari contohnya kalau kita mendapat pengalaman-pengalaman. Kan biasanya kecelakaan wis ora apa-apa wis goleki hikmahe ngono iki. Saiki ganti goleki contone kan gitu ya. Kowe ngapa dadak mayahan? Wah ning kono akeh conto ya. Apik ta kuwi, apik. Mam kowe ora rabi-rabi penuh contoh. Wong rabi entuk hikmah, wong ora rabi entuk hikmah, wong rabi entuk contoh, wong ora rabi entuk contoh. Padha-padha. Luwih dhuwur ganjarane wong ora rabi timbangan sing rabi. Apa sebabnya nek rabi melampiaskan terus iki poso terus ya. Berarti ganjarannya dhuwur banget ning ngampet gitu. Ning ora mam ya, gue wis ora mikir kuwi ta mam. Imam sudah pasca materi. Imam sudah tidak ngurusin fisik lagi, Imam. Sing mburi-mburi wis dicok karo-karo.
Oke, bismillahirrahmanirrahim teman sekalian. Untuk itu saya mohon saiki jam piro? Wis jam 11 saya mohon dengan sangat Bapak Profesor saya, teman saya, Pak Jafnan San Afandi, Mas Abrang, Cak Dil, dan Mas Edot, Pak Dr. Edot untuk maju ke depan sekarang. Sambil saya mohon 5-10 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki Anda tanpa persyaratan untuk Anda harus berbohong. Gitu ya. Tadi kan kebohongan yang paling bahaya ya. Kan banyak orang jadi kaya dengan syarat bohong. Orang menjadi presiden dengan syarat bohong kan gitu. Orang menjadi pejabat dengan syarat bohong. Anda memilih juga bukan pilihan Anda, tapi karena iklan-iklan yang sampai ke Anda. Nek urusan negara rada gede, kuwi sing Allah ngekeki langsung apa? Tambang batu bara, tambang timah, emas. Nek kowe kan dikai apa bersyukur toh. Aku tekan negarane bersyukur ora dikai kuwi. Negarane bersyukur ora dikai tanah air Indonesia bersyukur ora. Presidennya tahu mengucapkan syukur kepada Allah bahwa telah memberi tanah air Republik Indonesia, tahu ora? Menteri-menterinya tahu ora? Perusahaan-perusahaan yang menambang batu bara, nambang emas tahu bersyukur ora? Tahu matur nuwun ora? Bajingan ora berarti. Coba ya, nek kowe bersyukur, makanya kita sekarang sinau syukur supaya lebih mendalam dan luas. Sekarang kita mulai dengan noto hatimu karo pikiranmu, sak pener-penere, sak khusuk-khusuke, sak iso-isone ya. Mudah-mudahan yang terjadi pada malam hari ini adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik untuk Anda semua, untuk kita semua ya. Terbaik itu bisa berbentuk tidak hujan, bisa berbentuk hujan, terserah Allah. Meskipun kita memaknai nek udan iki elek apa apik iki aja langsung dinteni sik. Jadi kita butuh waktu untuk manai aja meneh kowe Allah wae gawe alam semesta 6 dina to ora langsung sak dek sak nyet. Jadi kita juga nek dikai udan, dikai ora udan ki aja langsung menyimpulkan tapi direnungkan dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ben ora kleru-kleru uripmu gitu ya. Apalagi malam ini kita sinau syukur. Acaranya temanya adalah sinau syukur. Nanti kita bareng-bareng sama dengan tadi malam di Gerobokan juga sinau syukur ya. Oleh karena itu saya siapkan dirimu, kita buka dengan Kiai Kanjeng, disiapkan dirimu supaya pori-pori rohanimu terbuka dan bisa menampung seluruh hidayah Allah, rizki Allah, barokah Allah, fadilah dari Allah untukmu masing-masing dan pertolongan-pertolongan untuk hidupmu masing-masing dengan keluargamu dan masyarakatmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Muhammad. Menungso kuwi didapuk Gusti Allah dadi khalifah fil ardi, betul ndak? Ada sing mimpin urip iki ning donya, yang memimpin kita. Jadi nek iso kabeh sing kita pimpin itu dijak cedak nang Gusti Allah kabeh. Jadi selawatan meng ojo meng kowe tok, ojo meng cangkemmu karo atimu, tapi juga semuanya kita ajak. Makanya musik kita ajak, kayu diajak, apa jenenge, logam diajak, senar diajak, semua diajak untuk berselawat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngono ya. Itu satu. Yang kedua, ini tadi kan sholawat namanya sholawat asghil. Asghil itu sibukkanlah. Ada enggak di antara Anda yang angkat tangan iso nerjemahke syukur njelaske Allahumma sholli ala Muhammad wa ashilid dholimin bid dholimin wa akhrizna min bainihim salimin dan ono sing iso njelaske ora? Ayo sapa? Tak sangone engko. Ayo sing iso njelaske sapa? Ayo bocah-bocah. Sangat mudah pertanyaan, sangat teknis, sangat mudah. Ayo sapa? Iki pokoknya nyicil sinau suka awal sih ya.
Salat akhdil mau sapa sing iso terjemahi Mas? Isyarah kowe. Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad gitu. Wis ngerti kowe artine terus wasilid dzalimin nabi dzalimin artinya apa? Ya Allah, sibukkanlah orang yang zalim dengan orang yang zalim. Sibukkanlah orang yang melakukan kedzaliman dengan sesama orang yang melakukan kedzaliman. Betul enggak? Dan keluarkanlah aku atau kami dari kedzaliman itu dengan selamat. Pak akhrijna min bainihim salimin salimin. Jadi malam ini alhamdulillah itu sudah kita capai atas inisiatif kita sendiri. Jadi kene ora melu nyolong. Ki mungkin ning jebor ana ora kira-kira wong nyolong. Ana ora? Ana wong rasan-rasan ngelek-elek tanggane ana ora iki. Ning kene ora ana, aku takon ning Jepara. Kathah to. Ana sing pokoke melakukan kedzaliman. Bentuknya bermacam ana to. Nah, kita oleh Allah dikeluarkan dari semua kedzaliman itu, dikelompok kene dan dengan selamat gitu ya. Jadi itu juga terjadi kapan saja untuk urusan apa aja, apa urusan Jepara atau urusan Jawa Tengah, urusan Indonesia, urusan dunia. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan zalim dan Allah menjauhkan kita dari kesibukan orang-orang zalim sehingga kita tidak ikut kezaliman itu, ngono ya. Oke. Mas Helmi sekarang biasanya kan grup-grup untuk menjawab pertanyaan. Saiki aku takon ini. Ini malam ini kita sinau syukur ya. Banyak sekali latar belakang atau landasan yang kita bisa pakai untuk sinau syukur. Pertama ini sih, nek cara unen-unen atau cara bunyi syukur itu biasanya nganggo kalimat apa? Nek kowe matur nuwun karo Gusti Allah ngomong piye? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang gini. Nek kowe mangan pelem, kowe kudu kelingan godhonge. Kudu kelingan wite ya ra, kudu kelingan oyote, syukur kelingan sing nandur biyen gitu ya. Aja ming mbadok film apa? Film tok gitu ya. Dieling-eling kabeh itu namanya zikir. Jadi kalau alhamdulillah berarti ada kalimat lain yang di dalam kalimat thayyibah apa wae? Kalimat thayyibah apa? Coba satu orang kalimat thayyibah yang maju sapa? Silakan Mas. Ayo. Apa aja kalimat iki aku iki tak gawe demokrasi tadi ming tak takoni sapa sing iso. Nek ora aku nek sekolahan kowe tak tuding lho, kowe maju. Coba Mas, ayo Mas. Ngatik apa ning ngadep rono. Coba kalimat thayyibah lengkap apa? Kalimat thayyibah apa wae? Alhamdulillah. Ya. Wasyukurillah. Loh, ya oke, ya wis. Subhanallah. Ya terus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu papat di sana ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar papat. Terus ana liyane meneh astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billah. Kabeh ana akeh. Tergantung apa namanya definisi yang kita gunakan. Saiki pertanyaan saya ngene, gue sing pertama. Sing jawab ya. Ngopo kok ndak alhamdulillah iki? Pas apa, mendapatkan apa atau dalam keadaan apa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Bersyukur. Lah iya, pas apa kok bersyukur meneng-meneng bersyukur ngopo kok bersyukur? Ucapan bersyukur adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebabe ning burine iki ana apa kok kowe alhamdulillah ngopo untuk bojo kok itu rezeki apa piye ngono lho sing cetha. Angsal rezeki. Ya rezeki, oke. Sing halal, ngono ya. Oke. Oke. Terus bar ki apa? Subhanallah, alhamdulillah. Nek subhanallah kapan kita mengucapkan subhanallah? Ada apa? Sebabnya apa? Untuk bagaimana? Kok subhanallah? Sapa sing iso jawab? Ayo, Mas liyane. Kowe ndudinga kancamu.
Nek subhanallah diucapkan pas sapa? Ayo. Monggo, Mas. Maju Mas. Ngono sinau bareng kok. Iki aku orang kayak maudhah hasanah, orang kayak tausiah, orang kayak kuliah, orang kayak pelajaran, orang mulang kowe, aku iki sinau bareng-bareng kowe kabeh, ngono ya. Oke. Tadi alhamdulillah karena kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan dari Allah. Saya kira subhanallah pas piye? Oh, ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah, ketika kita melihat suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Wonten napa kados pelangi ngoten. Nggih, contoh dari semua keindahan-keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Soalnya aku tahu bojoku Mbak Novia kui ketemu konco-koncone ning Bandung, terus ditakoni, "Mbak Novia sekarang tinggal di mana?" Mbak Novia menjawab di Jogja. Terus semua teman-teman menjawab subhanallah. Bener aku. Wong manggon ning Jogja kok subhanallah piye maksudnya? Kalau teorimu tadi kan kalau kita melihat keajaiban dari Allah, Maha Suci Allah gitu kan. Oke. Ketika kita menemukan atau merasakan keajaiban kekuasaan Allah, ngono ya kira-kira jawabanmu ya piye? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wis nek ana kowe liwat ning dalan, ana cah wedok ayu, kowe ngomong piye? Terapannya bagaimana? Subhanallah. Subhanallah juga. Wow, dahsyat ya ciptaan Allah itu subhanallah ngono ya. Nek ana wong ketabrak motor, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Terus la ilaha illallah apa? Pas apa? La ilaha illallah ketika Ya jawab ki kowe men padha karo ngomong ayam ki apa? Pitik ngono to. Ayam ya iya dan to. Ngono to. Pas apa kok misalnya gini loh, kayak definisiku gampang. Pokoknya saya mengalami situasi di mana saya harus meneguhkan kembali tahlil saya. La ilaha illallah gitu kan. Jadi semua situasi yang membuat saya harus meneguhkan kembali la ilaha illallah saya kan iso ngono kuwi. Ya oke. Saya terakhir Allahu Akbar pas apa? Allahu Akbar mengartikan kita memuji kepada Allah bahwa Allah itu Maha besar. Kenapa kamu terdorong untuk memuji kebesaran Allah? Pas apa ono apa kuwi? Ana cah wedok ayu kan ya cocok Allahu Akbar. Cocok ora? Betul. Cocok ora? Betul. Ora cocok. Lo tadi kan mengagumi ciptaan Allah, termasuk perempuan yang cantik, yang indah, kamu kagum, karena kagum, terus Allahu Akbar, Allah top tenan gitu ya, jos gitu ya. Cocok ora? Cocok ora? Delok banjir bandang, Allahu Akbar, cocok ora? Sekarang kalau di Jakarta ada demo 212 kan Allahu Akbar ngono kae. Kuwi takonono ngopo kowe ndelok Allahu Akbar ki ngopo? Takonono gitu ya. Ana apa? Apa gumun kok Jokowi presiden? Ya Allahu Akbar ngono kuwi apa piye? Itu bisa macam-macam sebabnya, tapi pokoknya
ketika kita Allahu Akbar itu kita sampai pada satu kesadaran bahwa Allah itu maha dahsyat, maha besar, maha agung gitu ya. Benar ya, oke. Terus apa meneh? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata liyane coba. Tunjukin kancamu meneh sapa? La haula wala quwata pas apa kowe ngomong ngono kuwi? Pas wonten bedek niki, Pak. Wonten bedek. Nggih. Oke. Nalare piye? Logikane piye? Penjelasannya piye? Kok pas ana bedek kowe terus ngomong apa? La haula wala quwata. La haula wala quwata. Penjelasannya piye? Lho nek kowe memutuskan sesuatu kan kudu ana urut-urutane to. Ngopo kok kowe la haula wala quwata pas ana bledek? Kudu iku jenenge pikiran, runtutan pikiran. Ayo. Gampang kok kowe. Iki dudu pertanyaan angel, gampang banget. Misalnya bledek kuwi menunjukkan salah satu bentuk kekuatan Allah. Ya. Kekuasaan dan kekuatan Allah. Maka saya menyadari la haula Quwata itu illa bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan jin, bukan kekuatan siapapun, tapi kekuatan Allah. Maka saya menyadari la haula wala quwata illa billah. Ngono to? Kowe kudu ngurut logikane, ngurut apa namanya? Ngurut nalare. Semua itu ana sebabe itu. Nek kowe ngelih mangan. Apa sebab mangan mergo ngelih? Apa sebab ngelih mergo ora mangan? Apa sebab ora mangan? Apa sebab ora mangan, ora duwe duit nggo tuku panganan? Apa sebab ora duwe duit mergo urung nyambut gawe? Apa sebab ora nyambut gawe keset? Misalnya gitu loh. Jadi ono urut-urutane kabeh kuwi. Oke, jadi apa meneh ya? Ada bismillah, ada ta'awud. Nek a'udzubillahi minasyaitonirrajim pas apa kowe? Cocoknya pas apa? Banyak sih cocok kabeh juga. Seluruh kalimat thayyibah itu cocok-cocok wae. Ono cawe itu ayu liwat kowe Allahu Akbar ya cocok, subhanallah ya cocok, astagfirullah ya cocok. Soalnya kamu berlindung dari Allah, jangan sampai aku kepencil bocah kain jadi aku ngelakoni barang elek ngono toh. Terus astagfirullahaladzim ya cocok-cocok wae gitu loh. Gitu Sama loh. seperti dulu Mbah Nun pernah melatih kita, misalkan kita dapat jabatan tertentu, ini cocoknya kalimat thayyibah yang Ya, mana? Nah, ya. kayak gimana? Kue nyalek ya, jadi anggota DPRD atau nyalon bupati, itu jebul dadi apa sing paling kok ucapke? Loh, ini jawab iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Tidak salah juga karena jabatan itu nasib saya juga berasal dari Allah dan akan saya kembalikan kepada Allah kan padha wae iso wae gitu ya. Apa contoh lain misalnya? Bojomu meteng. Wah, meteng jebule. Kowe ngucapi apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Liyane cocok ora? Allahu Akbar cocok ora? Cocok. Subhanallah. Cocok. Penjelasannya kok subhanallah bojomu meteng? Nggih niku saking Gusti Allah ngeten. Kalau sudah kan innalillahi sehingga dari Allah atau apa tadi yang nek bojomu meteng kon kowe ngomong apa mau? Apa Mas mau? Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ya cocok ora? Cocok. Kamu ucap subhanallah karena kesadaranmu adalah mudah-mudahan saya mampu menjadi bapaknya anak ini, saya berlindung dari kesalahan-kesalahan kepada Allah, saya berlindung kepada Allah, maka kita menyebut subhanallah iso wae. Alhamdulillah mergo pancen aku wis pengen tenan gendong anak, alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus nek innalillah ya aku urung nyambut gawe di anak ya asui ngono. Terus innalillah entuk wae. Pokoknya kudu ana nalare. Aja demo Allahu Akbar, ana apa kuwi? Malaikate takon ana apa kuwi le? Meneng-meneng Allahu Akbar kuwi. Kalau misalnya kita merasa tidak punya kekuatan atau daya dan merasa butuh kekuatan dari Allah, mungkin nggak Mbah kita mengucapkan yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tadi?
Erik. Gantian nggak apa-apa, ayo sakalku. Mungkin. Ya mungkin. Karena yang bisa untuk menakdirkan ini, istri saya hamil itu adalah hanya Allah. Ya. Ambok Saya kue, hanya berproses saja. ambok kue nuroni bojomu ben bengi suwengi ping 10. Nek Gusti Allah ora karep kue bojomu meteng ora meteng to. Nggih. Makanya terus kue mengucapkan la haula wala quwata. Cocok ora? Cocok Cocok. wae kan gitu kan. Jadi kalimat thayyibah itu untuk apa saja karena bentuknya itu bulatan gitu. Jadi mesti ketemu kabeh gitu ya. Itu namanya kalimat thayyibah, ngono ya. Oke. Tepuk tangan untuk anak kita berdua. Ini ada yang wakil dari Pak Bupati. Mungkin Kompol Karman barangkali nanti bisa ikut merespon apa yang disampaikan teman-teman atau Saya yang itu nanti pernah selalu punya hajat untuk innalladzina yunfikuna fis-sarri wal dharra. Aku pengen nyangoni. Nah, saya mohon kalau ada Oke. bapak-bapak yang ikut nyangoni saya, ning aku ora akeh ya. Ning 10.000 ping 10 ya ta. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, Sing kok ambung tanganku po duwite. Ya, pokoknya semua dalam rangka bersyukur ya. Ngono ya, oke. Oke, silakan duduk. Alhamdulillah. Oke, kanca-kanca sekalian, sekarang kita teruskan. Aku takon. Helmi dan anak-anakku semua. Kumangko wis tak omongi nek kowe mangan pelem kowe aja ora kelingan godhonge. Aja ora kelingan kembange, apa meneh? Wite, oyote, sak lemahe, sak bumine, gitu. Nek perlu nang nek bumi alam semesta terus Allah kan gitu kan. Jadi setiap pengalamanmu setitik kecil apapun pengalamanmu tetap harus membawa kamu untuk ingat kepada yang maha besar yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ngono ya. Nah, jadi sekarang sinau syukur itu juga ada algoritmanya atau ada semakin mendalam. Jadi urip iki ono mendalam, ono meluas, ngono ya, ono meninggi ya. Semakin pemahamanmu kepada kehidupan itu semakin luas, maka rasa syukurmu juga semakin luas, betul enggak? Semakin mendalam pemahamanmu terhadap kehidupan itu, maka rasa syukurmu juga semakin mendalam, ngono ya. Jadi syukur ki ora ijen, syukur itu tergantung pemahamanmu. Tuh. Jadi nek kue ora mangan rong dino jebul ana kancamu teko kei pangan kan syukurmu gede banget. Jeru banget gitu ya. Jadi syukur itu nomor satu tergantung kepada luasnya, mendalamnya dan apa seriusnya kita memahami kehidupan. Semakin serius, semakin sungguh-sungguh, semakin luas, semakin mendalam, semakin tinggi pemahamanmu terhadap hidup. Ya, maka rasa syukurmu juga akan semakin tinggi, semakin luas dan semakin mendalam. Benar ya? Makanya sekarang untuk mencapai pemahaman pohon tadi kan wit apa? Woh. Masa kue mangan pelem ora kelingan wite, gitu? Itu yang namanya sinau ngono kuwi. Nah, untuk supaya kamu memiliki pemahaman yang komplit, kafah ya, yang selengkapnya, maka kamu membutuhkan tahap-tahap pembelajaran. Jadi misalnya saya tadris, taklim dulu. taklim, nggih. Taklim dulu. Jadi wingi ki ora ngerti, saiki ngerti. Ya taklim, mengetahui sesuatu. Jadi ada majelis taklim toh, itu kan tahapnya cuma dari tidak tahu menjadi tahu, itu taklim. Terus ada tadris. Tadris, nggih. Kowe anu apa jenenge? Menegaskan Wis ngapal. tahunya.
wis ngapal kowe lemu ngerti kowe wis Kelotok mungkin gitu. wis lanyah wis nglothok gitu ya. Terus baru ada Kemudian ada takrif setelah takrif. tafhim dulu. Tafhim nggih. Kowe roh wedhus ning gak kudu paham wedhus to. Ya ra. Kowe mangan sego mergo paham sego ra. Nek kowe ora paham sego, terus mangan sego berarti kowe wedhus. Wedhus ki mangan suket ora mergo paham suket. Gitu? Jadi nek menungso dia punya pemahaman dan diberi alat untuk memahami sesuatu. Maka kalau kamu makan nasi, kamu harus paham bahwa itu nasi, bukan kapur barus, bukan pasir, ngono ya, coba ya. Iki gampang banget kok sinaone. Jadi nomor satu, kue bergerak hijrah dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Dari tahu menjadi ngelotok, gitu. Dari ngelotok menjadi paham. Ya. Terus setelah itu ada tahap berikutnya, orang yang paham kue mendalam, ngerti rada tenanan, takrif namanya. Nggih. Ya. Terus apalagi setelah kue takrif apa? Taktib yang Takrif terakhir. itu artinya wong urip ki ora roh dadi roh. Ora cukup nang roh, kudu paham. Bar kuwi kudu iso. Ya ra. Nggih. Kuwi urusan nyambut gawe, urusan rabi, urusan apa meng kuwi dari ora ngerti dadi ngerti, ora roh dadi roh, bar kuwi dari roh dadi paham, bar paham kuwi mangerteni tenan takrif ahli, terus kuwi iso nglakoni. Ngopo rabi ra iso nglakoni rabi? Kan kudu iso nglakoni, gitu kan. Setelah iso gelem. Oke, wong ngerti Islam, iso Islam, ning ora gelem nglakoni Islam. Oke, ana ora? Koruptor, maling itu ngerti ora nek nyolong kira entuk? Ah, ngerti to? Wong sing nek kowe salate telat kae utawa bolong-bolong, kowe ngerti ora salat bolong ki salah? Ning tetep kok lakoni to. Jadi nomor satu tuh ternyata puncaknya itu gelem. Jadi kowe ora ora weruh dadi weruh, terus paham, terus ngerti, bar kuwi iso, terus kudu gelem. Makanya beragama itu mergo gelem, puncaknya gitu ya. Oke. Jadi bahasa Arabnya taklim, tadris, Tafhim, takrif, takdib. taktib. Ya. Jadi apa gunane kue iso neng ora kau lakoni mergo kowe ora gelem tak piturut. Itu namanya takdib, jadi membudayakan atau memberadabkan pengetahuan itu menjadi peradaban, ngono ya. Nek menungso iki ngono kuwi, karena dia diberi alat untuk 5 tadi. Durut ya apalagi taklim. Nah sekarang diismaskan meng ono majelis taklim, ora ono majelis takrif, ora ono majelis tadris, ora ono majelis tafhim, ora ono majelis takdib apa meneh, ora ono. Meng tekan majelis taklim dari ora roh dadi roh meng roh tok. Ning urung karuan iso, urung karuan gelem nglakoni kan gitu. Nah, sekarang anak-anakku yang ada bersama saya di pengajian Ma'iyah ini nek iso lakonono kabeh. Ora ming roh ning ya paham, ning ya ngerti, ning ya iso tur gelem. Nek ora gelem ora ana gunane kabeh gitu. Beriman karena mau beriman, bertauhid karena mau bertauhid, betul enggak? Nek ora gelem, makanya Allah kan yang diandalkan, yang kita andalkan dari Allah adalah kemauan Allah, namanya iradat. Innama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun. Nah, kun fayakun tidak akan terjadi kalau tidak arada syai'an. Cetok ya, urut-urutannya ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi 4 tadi itu sekarang untuk syukur itu kita harus mengurut tadi. Syukur ki apa? Roh ora kowe. Ya digoleki ben weruh. Bar kuwi difahami, bar kuwi dinglothokke, diapalke, bar kuwi didalami. Dadekke kawruh sing mendalam, gitu ya. Gitu ya. Terus bar kuwi ayo dilakoni, kudu gelem nglakoni gitu ya. Karena kita membutuhkan apa namanya semua itu kalau kita
kalau kita gelem ngelakoni kan gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saiki Mas Helmi tolong jelaskan wilayah-wilayah syukur. Jadi kan syukur ingin loh Dek. Siji, kowe kudu iso jawab, apa sing kok syukuri? Siji ya. Nomor loro, ngopo kok kowe syukur? Ya ra. Dicatat ya, engko ning omah doleki dhewe. Nomor telu, siji apa sing kok syukuri, nomor loro ngopo kok kowe syukur, nomor telu piye carane syukur. Ngono ya. Itu semua nek kok daftar oke banget kowe. Aku takon ono sekolah sing muruhi kowe syukur. Ono. Piye? Ceritakan sekolah yang mengajari bersyukur, ada kurikulumnya ndak? Kitab apa? Ya. Kitab apa? Taklim ta'alim. Itu ngajari syukur, muruhi syukur. Nggih, nyangkut-nyangkut kan syukur. Lu nyangkut. Sing muruhi syukur tenan. Ono ora pelajarane? Ning SMA ono ora? Boten, Ning universitas ono ora? boten. Ning ora wani ra sekolah to? Aku ora sekolah. Mulane aku sinau kuwi kan gitu. Nah, taklimul muta'arif itu mengandung, tetapi tidak semata-mata dan langsung muruhi bersyukur. Syukur itu kemampuan, syukur itu ekspertasi. Jadi sekarang ini banyak expert, banyak ahli, tapi hampir tidak ada yang ahli bersyukur, ya Ra? Masa ini supaya tidak hujan nyewa pawang gitu. Kalau di Ma'ian kan kita tidak pernah pakai pawang. Terserah Allah ngekei udan pora. Diudani seluruh diudani banyu, kalau diudani katokmu loh. Saya milih sing tidak karepmu. Gitu. Nah, itu semua harus ada ilmunya. Syukur itu ada ilmunya gitu loh. Nah, siji ngopo bersyukur, nomor loro apa sing kok syukuri di wilayah apa saja, nomor telu caramu bersyukur piye. Contohnya misalnya kowe alhamdulillah ki cangkemmu tok, atimu kalau bersyukur dengan tangan, dengan kaki gimana caranya? Sujud. Iya sujud, oke. Bisa enggak saya sregep ngewangi buku ning omah, asah-asah, umbah-umbah, nimba sak pitute mergo aku bersyukur iso ora? Bisa enggak? Mergo aku bersyukur dadi anake ibuku njur tak ewangi sembarang, iso ora? Jadi wujud syukur itu banyak sekali gitu. Aku saiki meseman nek karo tangga, nek karo kanca, aku meseman seneng mergo atiku iki penuh syukur, iso ora? Aku dadi bupati, aku murah hati karo rakyatku. Aku mencoba menampung segala macam kemungkinan di mana saya bisa berinfak dan bersedekah, berbuat baik sebanyak-banyaknya di kabupatenku karena saya menjalankan rasa syukur saya kepada Allah. Betul enggak? Insyaallah. Wong nek bersyukur kira-kira luwih kuat atine apa lemah atine? Kuat atine. Nah, jadi itu semua kita pelajari. Itu ada pelajarannya di sekolah enggak ada. Di madrasah yang enggak ada, aliyah yang enggak ada. Sing ono iki pelajaran apa? Mahfudot, hadis, yang ngono-ngono kuwi semua kognitif, semua hanya urusan taklim. Ya, semua di sekolah itu hanya urusan taklim. Itu pun beda sama Ma'iyah. Nek Ma'iyah itu gini, nek kue sekolah, aku ora ngelek sekolah. Nek kue sekolah mengkoyok diterke gurumu nang Indomaret. Jupuk barang sing kowe perlu, utawa gurune sing entoke kowe perlu iki, barangnya wis dadi, betul ndak? Wis ana kurikulume, wis ana bukune, wis entoke oleh Dikbud atau Diknas pusat, betul ndak? Nek ning Ma'iyah ora, kowe kudu iso gawe dhewe. Dadi aku ora ngekeki kowe gedhok, aku ora ngekeki kowe jajan, aku ngekeki kowe glepung dan carane masak glepung kok apake, arep kok dadekke apa? Jadi ilmu glepung jenenge. Jadi ilmu yang pionir, yang mendasar. Jadi mergo apa? Mergo kowe iso mangan sego mergo biyen mbah-mbahmu itu nganggo ilmu glepung. Gusti Allah kan ngekeki pari, ya ora? Nggih. Njur kok krakoti parine? Boten. Kok kremus, ora to? Godhog.
tapi difikir, diijtihati, dicari, dikreatifi sehingga menjadi Sego. beras. Beras. Beras kok kremes ora? Mboten. Terus didoleki kok liwet kok dang dadi sego. Kuwi wae ora cukup kok. Langsung kowe mangan sego Mboten. apa? Dipesusi. Iya maksudnya setelah jadi sego, wis jadi sego langsung kok pangan apa dikeki apa liyane. Minimum uyah gitu ya. Terus orang tua kita dulu menemukan maling ono sambel. Gitu. Ono sayurnya ono macam-macam, sayur bening, sayur lodeh, sop, nganti tekan sayur asem, nganti tekan macam-macam gitu ya. Itu semua karena mencari. Nah, kita sekarang ini harus mencari. Rasa syukur itu sebagai ilmu kita cari bersama-sama gitu ya. Rumang samu biyen nggawe sambel iki otomatis nggawe sambel ngono. Saiki bayangke Mbah Mahmu biyen ora ngerti apa-apa ning alas ketemu Tomat lombok. lombok. Ketemu lombok terus dipangan to. Kira-kira mbahmu mangan lombok piye? Pedes. Cedek. Terus piye? Gebras ora? Bar kuwi lomboke terus kok pangan apa mbahmu terus mangan apa dibuang? Dua. Jadi akhirnya kan mbahmu kondo karo konyo aja mangan kae marake gebras. Jadi lombok itu mungkin dibenci manusia berabad-abad lamanya sampai kemudian ono sego kekatutan lombok sithik gitu ya. Sehingga kalau lombok itu hanya menjadi campuran dadi enak kok pangan langsung modaro dhewe kuwi kan gitu kan. Ya. Jadi proses menemukan sambal itu berabad-abad. Saiki wis ana sambel apa meneh? Sambel korek, Terasi. sambel terasi, sambel apa meneh? Tomat. Sambel tomat. Sambel apa meneh? Sambal mata. Sambal mata. Sambel terasi, apa Sambal meneh? apa? Sambal mata. Sambal mata. Piye kuwi? Nggih, wonten bawang, wonten serai, wonten jeruk. Sambel itu menjadi komoditas atau barang dagangan sebuah perusahaan Belanda yang namanya Konimex. Itu dia menjual 26 macam sambel dari Jawa. Sementara orang Jawa dhewe ora tahu mengindustrikan sambel toh. Jadi barang-barangmu kreativitasnya mbahmu dicolong oleh wong Eropa, wong Londo, terus kayak dodolan ning botol kayak ono sambel ABC. sambal ulek, pokoknya sambal 26 macam sambal. Itu kita sendiri tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Mbah-mbah kita diambil kreativitasnya oleh Belanda, terus mereka menjual secara industri, ngono ya. Oke ya. Jadi saiki sing jenenge syukur iki ana asal usule, ana biyen-biyene piye landasane piye, hulunya gimana sehingga hilirnya adalah rasa syukur atau pelaksanaan syukur gitu ya. Jadi kabeh kita harus pelajari semuanya gitu ya. Oke, sekarang Mas Hilmi tolong jelaskan ranah syukur ya. Nggih. Ada banyak hal yang membuat kita bersyukur dan malam hari ini kita belajar untuk memahami hal-hal yang membuat kita bersyukur itu ada berapa gitu kan. Nah, malam hari ini Mbah Nun membekali kita dengan ada yang pertama ini yang disebut dengan syukur kudroti. Ya, ini saya kira teman-teman baru dengar nih. Syukur kudroti itu adalah rasa syukur kita yang kita ungkapkan kepada Allah karena Allah sudah memberikan sesuatu itu langsung kepada kita nggak ikut membuat sesuatu itu, tidak ikut menciptakan. Misalnya Allah memberikan Ya, contohnya apa sing Allah ngekei langsung, ora kowe ra melu-melu apa? Yang membuatmu bersyukur. oksigen. Oksigen, oke. Ya, apalagi Ayo rek, limo ayo. 5 Oksigen apa? Air. air. Banyu, Ya, ya. apalagi cahaya, Cahaya,
angin karo Angin oksigen karo padha. oksigen podo. Tunggal dulur. Apalagi Mas? Lahir. Maksudnya dilahirkan dari ibu, nggak bisa milih gitu Ya, lahir itu Oke, juga ya. pemberian langsung. Jadi Oke. kue ora iso milih wong tuamu to. Ya ra. Kue ngerti-ngerti dadi anak ibu iki Pak iki to. Kue berarti hadiah langsung Allah, itu otoritas langsung Allah. Kue ya ora iso ngarani anakmu dadi sapa ora ngerti. Nek wis lahir lagi kok kayak jeneng. Ning kue ora iso bentuk anakmu to. Anakku tak gawe pinter nyanyi iso ora? Anakku tak gawe rajin salat iso ora? Iso. Ora kowe nggawe anak karo bojomu niat anakku tak gawe rajin salat iso ora? Ora iso, sing iso nek wis lahir kok pelan-pelan kok didik ben rajin salat. Tapi anakmu dadi anakmu ki sing gawe sapa? 100% Allah Subhanahu wa taala ngono ya. Bedake siji karo loro karo telu ora padha gitu. Apa meneh? Sudah 4, satu lagi. Apalagi Mas? Contoh. Tanah. Ojo sing angel-angel ya, sing gampang-gampang, sing sehari-hari aja. Apa? Ganteng kaya kue. Ya. Ya ora apa-apa nek kanggone dhek ngono ki ganteng kaya mudhar dhewe kono gitu. Oke, apa meneh Mas? Oke banget toh. Apa meneh yang Allah kasih langsung. Yang kita tidak ikut apa-apa. Suara. Iya, manusia dengan seluruh kelengkapannya. Ya, ono suarane, ono atine, ono pikirane kabeh itu 100% itu adalah syukur kudrati. Oke. Ya. Atau mungkin dalam bahasa yang ilmu makyah yang dulu ini Bang Nun menyebutnya apa, manusia itu sebenarnya itu nggak punya saham apa-apa. Nah ini Allah memberikan saham berupa fasilitas hidup itu tadi, ya oksigen, ya tanah, ya air, ya semua kebutuhan dasar ini yang menyebabkan kita itu apa namanya itu harus bersyukur karena Allah yang punya saham kita 100% gitu. Jadi Ya. kita apa istilahnya Mbak? Saiki coba kue pakai imajinasi ya. Nek urusan negara rada gede, kuwi sing Allah ngekeki langsung apa? Tambang batu bara, tambang timah, emas. Nek kowe kan dikai apa bersyukur toh. Aku tekan negarane bersyukur ora dikai kuwi. Negarane bersyukur ora dikai tanah air Indonesia bersyukur ora. Presidennya tahu mengucapkan rasa syukur kepada Allah bahwa telah memberi tanah air Republik Indonesia, tahu ora? Menteri-menterinya tahu ora? Perusahaan-perusahaan yang menambang batu bara, nambang emas tahu bersyukur ora? Tahu matur nuwun ora? Bajingan ora berarti. Coba ya, nek kowe bersyukur, makanya kita sekarang sinau syukur supaya lebih mendalam dan luas. Tapi kalau sudah ngomong agak besar, negara ya ora tahu. Saya nek desa ana ruwat desa dalam rangka bersyukur. Kita ada merti desa dalam rangka bersyukur kepada Allah telah memberikan tanah, tanaman, air dan udara, gitu kan? Ana ora merti negara? Ana ora? Dereng. Kapan? Putih. Aku takon sing wis kedadean saiki tau ora negara matur nuwun. Dereng iki aku ya oke dereng wis. Sopo kira-kira presiden sing iso ngajak Indonesia bersyukur? Mbah Nun. Nek aku ora gelem. Nek kowe sing ngongkon, rakyat sing ngongkon aku mau. Nek Gusti Allah sing bandem aku, mencampakkan aku menjadi presiden, aku apa wae gelem. Nek kowe sing milih aku mau. Urung karuan bener pilihanmu gitu ya. Ngono ya, coba ya. Jadi kalau Anda memikir agak lebih luas nanti Anda sedih. Mulanya saiki sing penting kowe iki
ojo melu-melu dolim karo sapa-sapa. Itu dolim kepada Allah lah, apa enggak kalau enggak bersyukur. Aku sering dagel ya, bayi nangis ki mergo begitu metu saka wetenge ibune terus ndelok bapake gelo terus nangis. Kok kaya ngono bapakku ngono ya. Iku meng guyon ya. Ning kan ibu bersyukur bahwa telah melahirkan bayi, diamanati Allah untuk punya anak, bersyukur nanti. Jangankan bayi yang hidup. Aku biar anakku yang pertama kali Nova itu meninggal dalam kandungan. Sudah tinggal lahir, meninggal berketekak ususnya dewi. Dan tuh mbak dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah bahwa telah dipercaya Allah untuk mengandung anaknya meskipun setelah menjelang lahir dia diambil kembali Allah, tapi dia bersyukur bahwa telah diberikan Allah untuk mengandung anak itu selama 9 bulan. Ya, tetap bersyukur dia. Bahkan aku syukuran di rumah sakit anakku mati, aku sing ngetokke dhewe. Seharusnya bayi kan metune kan dia sendiri yang bekerja juga, ibunya bekerja, anak si bayi bekerja. Ini bayinya udah meninggal, aku sing ngetokke, aku sing bersama ibunya saya yang melahirkan bayi itu gitu. Kemudian tak gotong-gotong nang keliling rumah sakit, tak bopong-bopong, dan saya bersyukur kepada Allah. Kemudian sore ini aku nggawe syukuran. Aku pesan makanan oke, dokter-dokter kabeh tak undang, perawat-perawat tak undang untuk makan bersama syukuran karena anak saya sudah diambil oleh Allah. Apa yang lebih menggirakan dibanding dipercaya oleh Allah kan gitu kan. Jadi dokter bingung kabeh, lu kok malah syukuran piye lho. Ya memang secara keduniaan aku gelo anakku mati gitu ya. Ning secara gambar besar bersama Allah saya bersyukur. Jadi aku syukuran. Ning aja njur sesuk mbahmu mati kowe syukuran. Kowe bandemi karo tanggamu kowe engko ya. Karena itu hanya membutuhkan satu tingkat berpikir yang agak serius dan agak sing kok gerake aja sing saru-saru ya ra. Entuk to nek kaya olahraga ora apa to. Nomor loro aja ning masjid. Saking senengmu, saking bersyukurmu ning masjid ki dangdutan. Tur aja pentas dangdut ning ngarepe pas Jumuan ki pentas dangdut ning ngarepe masjid ngono ya. Itu bukan urusan syariat, itu urusan tasamuh kita, sopan santun kita kepada Allah gitu ya. Ya. Kalau syariatnya tidak ada, di buku kuning, kitab kuning tidak ada. Ono kitab kuning memuat soal dangdut, orang no. Kita yang harus berpikir, kita harus berjihad gitu ya. Jadi sama Allah itu kudu apik pergaulannya, bebrayane, silaturahmi ini. Ojo ya-yaan, kalau Kanjeng Nabi ojo selawatan karo koplo. Itu masalahnya bukan syariat, itu masalahnya adalah pantes-pantese uripmu nang Kanjeng Nabi piye gitu ya. Nek kowe koplo kan ya mesake Kanjeng Nabi engko beliau getun kan awake dhewe engko ora entuk syafaat kan gitu ya. Ini ya. Oke, jadi Mas Helmi diteruskan pertama tadi syukur kudrati. Kemudian yang kedua syukur ikhtirofi. Syukur ikhtirofi. Ini jenis syukur yang ada kaitannya dengan sebenarnya tadi sedikit sudah disinggung Mbah Nun tentang negara dalam konteks mengelola tambang itu bersyukur atau tidak. Ini berkaitan dengan kita sebagai apa namanya tuh kumpulan banyak orang, masyarakat, kemudian negara, tatanan ini memiliki konsep atau cara dalam mengelola kehidupan itu nanti kalau kita berhasil kita bersyukur, tetapi ada hal yang lain kalau kita tidak berhasil itu kita bisa terseret kepada sebaliknya, kita kufur karena tidak mampu memanfaatkan amanat atau sumber daya dengan sebaik-baiknya gitu. Kurang lebih sebagaimana soal kelengkapan nek kue syukur kudu kalingan kufur. Kue wedi kufur mergo kue iki seneng syukur ngono ya. Kudu kalingan nek kue sikilmu kiwa melangkah, kue kalingan sikilmu sing tengen ora. Masih berfungsi ya kakimu berpijak ngene set
sijine ora berpijak, ning kowe tetep kelingan ora? Tetep ngakoni ora nek sikilmu loro. Dadi nek kowe syukur kudu kelingan kufur, aja nganti kowe kufur. Nek kowe nganti kufur, kowe kudu kelingan kudune syukur kok aku kufur kan gitu. Jadi itu ada kelengkapan karena Allah itu semua ayat-ayat Al-Quran mengenai syukur itu langsung mempolarisasikan atau melawankan apa jenenge. Nek syukur kui lawannya adalah kufur. Jadi nek kue syakir, orang yang bersyukur lawannya adalah kafir. Jadi kue aja nganti kafir. Jadi nek kue ramatur nuwun, kue kafir. Menurut ayat-ayat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innata. Jadi kalau begitu kita kafartum, kafarna, kafarta, kafarni gitu ya, saya kafir. Karena menurut Allah itu kafir. Bukan menurut Habib Rizik, bukan menurut 212, bukan menurut Ustaz-Ustaz, menurut Allah langsung. Nek kowe ora bersyukur berarti kowe kufur, berarti kowe iki wong kafir. Dalam hal silaturahmi kepada Allah, bebrayan kepada Allah itu kowe jadi kafir. Mergo ora matur nuwun. Kowe ditukokke kelambi bapakmu ora matur nuwun, kafir kowe. Ya ora? Ya ora? Nek arep kafir-kafiran dia. Jamaiyah teko bensasi di banyak tempat dan kemana saja gratisan toh. Bersyukur lah kowe. Bersyukur. Nah ora kafir kabeh kowe. Aku iki ngekei waktuku sudah, kalau secara umum saya sudah 53 tahun keliling kayak ngene iki. Nah dengan maknya sekitar 30 tahun ya. Kuwi aku orang bersyaratkan piye-piye. Jadi aku ikhlas kalau kowe kabeh insyaallah. Dan kalau kamu tidak bersyukur, aku ora masalah. Ning kowe kafir di hadapan Allah, ya ora? Aku daerah gelo. Aku ora gelo. Saya tidak mau gelo oleh keadaan dunia. Saya hanya mau stres kalau Allah tidak ridho sama saya. Nek liya-liyane nek menungso ora ngakoni aku ora masalah. Indonesia nganggep aku ora masalah. Toh engko nek es njaluk tulung nek wis kepepet engko mesti njaluk tulung aku akhirnya gitu loh. Gitu ya. Dan itu sudah kelihatan gejala-gejala menjelang 2024 ya. Oke, Hel, berarti kemudian itu yang kedua ya. Ya, yang syukur ikhtirafi. Kemudian yang ketiga adalah syukur ikhtiari. Syukur ikhtiari. Ini syukur yang berkaitan dengan sehari-hari kita bekerja, kita makaryo, kita kerjanya sebagai apa? Mungkin nelayan, dapat ikan, kemudian kita jualan, laris, rizki kita banyak, apapun pekerjaan yang kita lakukan, ketika itu membawa keberhasilan atau membawa hasil yang kita harapkan, itu kita bersyukur, disebut oleh Mbah Nun sebagai syukur ikhtiari. Jadi rasa syukur yang berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi setiap dari kita memiliki macam-macam napa istilahnya tuh fadilah, kemudian fadilah itu menjadi jalan kita punya profesi, punya pekerjaan, kemudian dari pekerjaan itu kita mendapatkan nafkah, dapat uang, dapat rezeki, kita bersyukur atas semua itu disebut sebagai syukur ikhtiari. Jadi ikhtiar, jadi kaitannya dengan ikhtiar itu. Jadi dari awal tadi syukur kudrati, syukur ikhtirofi, syukur ikhtiari ini kita dikenalkan oleh Mbah Nun kepada begitu banyaknya hal-hal atau anugerah yang selayaknya kita syukuri. Jadi ternyata sangat banyak dalam hal ikhtiari saja. Nanti kalau kita telusuri itu dinamikanya macam-macam. Kadang-kadang pas kita melakukan pekerjaan tertentu, kalau misalnya pekerjaannya normal sesuai dengan prediksi, ya kita bersyukur. Tapi nanti ada saat-saat misalnya ternyata
dalam pekerjaan itu kok ketoknya kok sepi dodolane gitu, apa namanya, kok pengunjung tidak banyak, tapi ternyata ada satu momentum tidak terduga jebul apa laris. Ada saat yang tidak terduga, masih dalam wilayah ikhtiari, dan kita juga bersyukur. Jadi dalam satu jenis ini saja cabang-cabangnya sangat banyak. Tapi kembali ke inti yang ketiga tadi adalah syukur ikhtiari. Jadi semua yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Kalau tidak punya pekerjaan bagaimana? Ya kita syukuri nggak punya pekerjaannya. Ngaten Mbah yang syukur ikhtiari tadi. Yang pekerjaan. Saya tambahi dimensinya, karena syukur itu lebih luas daripada alam semesta. Gini ya, nek atimu gue bersyukurnya pokoknya nek gue seneng gitu, untuk apa dikai apa. Nek gue rasa seneng terus ora bersyukur gitu. Makanya dibutuhkan ilmu. Mungkin gue saiki ora dadi bupati, mergo luwe apik gue ora dadi bupati, baru kamu ketahui setahun 2 tahun kemudian. Bisa ndak? Mungkin saiki gue rugi daganganmu, ning Allah merencanakan bulan depan kamu mendapatkan sesuatu yang baru yang buat kamu bersyukur. Jadi nek nganggo ilmu kita tahu kapan bersyukur, kapan kufur, betul enggak? Benar ya? Tapi ilmu kadang-kadang juga menyesatkan kita. Si aku rada menggeh-menggeh. Makanya nek nuruti ati tok, kue bersyukur nek kue seneng hatimu, nek kue rasa seneng berkufur gitu kan. Maka dibutuhkan ilmu atau pikiran untuk menghitung janjane apik apa ora. Aku biyen ora sekolah, ditokke sekolah pesantren, ditokke sekolahku. Tapi saya bersyukur sampai sekarang. Sebab nek aku ora ditokke sekolah pesantren Gontor zaman biyen, aku paling pol dadi mantune Pak Yai. Pol. Ning ora iso makian kaya ngene iki. Nah sekarang saya bersyukur orang yang dadi mantune kiai gitu. Saya bisa bergaul dan bersilaturahmi dengan sangat banyak anak-anak saya di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena maknya ada di Eropa, ada di Kamboja, ada di Korea, ada di Hong Kong, ada di Vietnam, ada di Belanda dan seterusnya gitu ya. Jadi aku bersyukur. Jadi kadang-kadang kita tuh menjumpai sesuatu yang kita pikir kita tidak cocok kalau bersyukur. Padahal sing bersyukur. Nah, sing paling apik iki pokoknya bersyukur wae. Membabi buta capai bersyukur ngono wae. Wis to, nek kowe pengen penak ngono wae. Rasa ilmu ora apa-apa sembuh. Wis sembuh iki pokoknya aku bersyukur ngono wae. Makanya ada biyen Mbah Abdullah Salam yang dijuluki Kiai Alhamdulillah. Pokoknya apa wae matur nuwun lah. Matur apa wae bersyukur ngono ya. Melending ilmu apa ora? Nang ilmu kok kowe diri-diri ning kadang tetep keliru. Kue dari Indonesia zaman dulu menjadi Indonesia NKRI, ya. Kue bersyukur lah. Saya punya beberapa teman yang ditangkap KPK dulu, dan saya kirimi WA atau SMS. Alhamdulillah kamu sekarang berada di tahanan. Dia bingung loh, kok alhamdulillah Cak? Karena yang terbaik untukmu adalah di tahanan. Ngono nek aku. Sing apik dienggo wong salah kuwi nek dihukum ya ora. Kalau kamu ndak ditangkap, kamu ndak dihukum berarti ndak enak. Sing bener iki nek salah dihukum. Makanya sekarang andaikan saya kenal Sambo, saya akan kirim WA ke dia. Alhamdulillah Pak Sambo sampean diproses secara hukum gitu ya. Muga-muga Pak Sambo cukup kendel untuk membuka kasus nyata nih yang dia alami selama menjadi perwira polisi itu ya. Ingat ya, nek sing paling penak iki pokoknya wis mbabi buta bersyukur wae. Mesti bener iki. Dan Allah akan menambahi
akan merubah takdirnya karena kamu taunya bersyukur. Orang no kufure baru bisa syukur ngono. Nek motormu jeblok jane siji bersyukur apa gelo? Bersyukur mergo ora karo-karone. Ya ra. Mergo sing jeblok ning ban siji, ora ban loro. Oke alasannya untuk bersyukur. Bar kuwi mlaku meneh bar kok tambal jeblok karo-karone. Bersyukur ora? Ana ora alasan bersyukur? Ada ndak alasan bersyukur setelah jeblok karo-karone? Bersyukur bane karo ora AC jebol ya. Terus AC jebol, ana alasan bersyukur ora? AC motormu apa mobilmu jebol, ora iso mlaku. Kowe ana alasan bersyukur ora? Apa? Ya. Lumayan meng AC motorku karo mobil. Nek gegerku sing jebol piye kan gitu kan. Jadi nek wong Jawa iki pinter bersyukur. Wong Jawa itu punya ilmu syukur yang luar biasa. Jadi kowe aja ora gelem dadi wong Jawa gitu ya. Oke. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah enggak diam-diam dhewe tak balik. Oke, teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap. Ya toh? Nomor 1 itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa.
Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Mak Ihan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo,
saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan nabi dan rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah. Dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu. Sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wah ini wali deh, wali mangan gak masalah, gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ini tak tambahi, yo. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo, nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi, disalah noe. Coba, pikirannya udah gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana Jo, dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta, kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8, enggak ada masalah kok. Dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan, enggak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau, tapi pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet.
Ndak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Ndak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Ndak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang ndak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres. Arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Harap ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak terus sekali mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh coba, ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip ya, ngono karepe ya. Coba lah itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kayak terus aku mlebu neraka. Wis kayak terus sampean, goblok ya sampean kayak terus. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya
linear kan marah kita. Masa sampai Allah enggak tahu? Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi traweh tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangane iki lho, gak usah traweh gak apa-apa anggere aja merengut. Yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, iki sakmene. Enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung riaya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Just pokoknya rono lah. Masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan? Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling
menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong ini nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah enggak diam-diam dhewe tak malu. Oke, teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Itu, dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia, karena Allah itu maha menghisap. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap, ya toh. Nomor 1 itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah, akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo.
Kalau seandainya yang di belakangnya itu tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang nggak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang, bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia.
wah ini wali, wah ini wali deh, nek wali mangan gak masalah, ya toh. Poso-poso gitu, ono ngono Jo. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo. Coba, oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana Jo, dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka.